Ya, shalom saudara-saudara. Kalau saudara lihat YouTube saya, kemarin itu saya baru saja mengupload sebuah video yang saya tujukan kepada Uni Rifa untuk menunjukkan kepada dia bahwa mualaf kebanggaan dia yang bernama Yahya Walun itu ternyata penuh dengan penipuan dan kebohongan terkait dengan latar belakang dia sewaktu di Kristen. Bahwa dia adalah mantan pendeta GKI Papua, mantan rektor STT Calvinis Ebenezer, mantan pendiri dan rektor pertama dari UKI Papua. Tapi ternyata semuanya itu hanyalah kebohongan dan penipuan dari Yahya saja. Video pembahasan itu belum selesai. Saudara nantikan saja upload saya berikutnya akan melanjutkan pembahasan tentang penipuan Yahya Waloni itu seperti yang sudah saya bongkar sejak dari tahun 2019. Nah, tetapi tadi ada orang yang mengirimkan kepada saya video dari Kainama. Ya, mualaf Kainama. Ahmad Kainama. Atau nama waktu Kristen Christoffel Agustinus Kainama. Yang juga pernah berdebat dengan saya. Yang sudah saya bantai dia dalam perdebatan itu. Tetapi kali ini dia membuat video, dia berwawancara, entah kelihatannya dia yang diwawancarai oleh eh, seorang yang namanya Abdul Rahim eh, Arsyad ya, itu seorang komedian yang dari Flores. Nah, ada cukup panjang videonya dan saya tertarik untuk memberikan tanggapan, tapi saya berikan tanggapan bertahap ya, satu-satu aja, satu-satu poin saja. Dan sepertinya dalam video itu Kainama bercerita tentang perjalanan rohaninya. Sepertinya mengulang omongan dia bahwa dia itu pernah diutus untuk sekolah S2 ke S3 di Haifa, Israel, ya. Dan dari situlah pengalaman-pengalaman rohani itu dia pergi mau cari Yesus tapi ternyata malah ketemu dengan Muhammad. Nah, tapi jelas bahwa ya sangat diragukan ceritanya si Kainama ini bahwa dia pernah sekolah di Haifa. Saya juga sudah berkali-kali ke Haifa dan saya sudah bertanya tentang nama sekolah. Saya tanya di orang sana yang tahu tiap hari-hari di Haifa sana untuk mencari tahu apakah benar ada sekolah seperti yang dibilang oleh Kainama ini. Tapi tidak ada sekolah seperti itu ya. Nah, saudara, saya hanya kasih cuplikan saja, saudara nanti bisa lihat secara apa ya, secara utuh ya. Ini di video ini ya. Pernah kuliah di Haifa, mungkinkah Ustadz Kainama berbohong? Nah, kita dengar dulu kan ceramah dia ya. Saya selesai strata satu dari Sekolah Tinggi Teologi yang ada di Jakarta. Sebuah sekolah tinggi, sekolah yang dipersiapkan untuk menjadikan orang-orang sebagai pelayan di rumah peribadahan saudara kita tersayang Kristen Protestan. Saya Protestan dan saya selesai sekolah itu. Tidak semua orang yang selesai teologi dengan latar belakang, misalnya ada nama, lalu di belakangnya ada huruf S besar, T besar, H kecil, atau sarjana teologi, otomatis menjadi seorang pelayan yang sering kita kenal sebagai sebutannya adalah pendeta. Tidak semua orang. Tidak semudah itu. Gereja Protestan di Indonesia ini adalah lembaga kekristenan yang sangat luar biasa detil dan rapat untuk seleksi seseorang yang boleh naik ke atas mimbar dan berkata-kata tentang isi ayat Alkitab. Tidak sembarangan. Wah, itu harus, wah luar biasa seleksinya. Sangat luar biasa. Dan saya bersyukur kepada Allah, Allah izinkan saya untuk masuk ke dalam situasi tersebut. Boleh berdiri supaya kelihatan. Nggak apa-apa ya. Nah, Bismillah. Berdiri begini. Alhamdulillah. Jawaban. Agar setiap orang tahu bahwa tidak boleh sembarangan. Protestan. Namanya masa-masa vikariatum. Ya, waktunya disebut vikariatum. Dan saya cerita sama Ustaz Tony dan program itu sudah tidak ada lagi. Oh. Ada program yang memberangkatkan calon pelayan, calon pendeta
ke satu tempat yang tidak jauh dari sini untuk belajar Bible di mana Bible itu ditulis. Jadi ayat-ayat di dalam Alkitab, ayat-ayat di dalam Bible, saudara kita itu, tempat di mana itu ditulis, itu kita biasanya dikirim ke sana. Nama kotanya Haifa. Tidak jauh, hanya 1 jam perjalanan dari Tel Aviv. 1 jam 5 menit lah. 1 jam 5 menit atau 1 jam 10 menit dari Tel Aviv. Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Biasanya tas dibuka-buka, lalu paspor dilihat dan diperiksa-periksa gitu oleh tentara Israel. Lalu kita masuk Tel Aviv, biasanya kita mampir dulu di Petra. Itu dia. Itu mungkin 1 jam 10 menit atau 1 jam 5 menit. Mungkin ada dari angkot balik. Dari Haifa, Yerusalem. Haifa, Yerusalem. Dan itu valid. Silahkan dicek kan untuk menjadi pelayan di rumah Tuhan. Dan itu valid. Dan itu valid. Silahkan dicek. Kalau memang tidak ada, ya masa bisa Anda bilang ada. Orang yang sudah jadi Islam kok. Nah, pertanyaan kita Ya, adalah bahwa apa? bentar ya. Ini susunannya. Selesai dari sana pertama, kembali. Dari Haifa, Yerusalem. Haifa, Yerusalem. Dan ini dibayari, bukan gratis. Ini ada yang bayar, ada yang sponsor. Selesai di sana pulang. Nah ini susunannya. Selesai dari sana pertama, dari Haifa pertama, saya pulang ke Indonesia, lalu saya ditahbiskan. Diangkat, disahkan untuk menjadi pelayan di rumah Tuhan. Dan itu valid. Dan itu valid. Silahkan dicek. Kalau memang tidak ada, ya masa bisa Anda bilang ada. Orang yang sudah jadi Islam kok. Nah, pertanyaan kita adalah bahwa apakah memang benar cerita dari Kainama inilah? Apakah benar di Haifa, Israel ini ada tempat yang berkaitan dengan penulisan Alkitab seperti yang dia katakan? Ya, saya sendiri bisa dengan pasti tahu bahwa ini adalah cerita omong kosong ketika dia mengaitkan Haifa itu dengan tempat di mana Alkitab ditulis. Tapi yang nggak apa-apa lah, kita coba mencari tahu, ya. Juga dia katanya sekolah. Ini dia kan S1 kan, STH, lalu setelah itu diutus ke sini pada masa vikariatnya dia. Jadi mungkin ini adalah program pasca sarjana mungkin ya, waktu dia sekolah atau kuliah di sini. Nah, sekarang kita mau cari tahu. Saya ada bersama dengan seorang sahabat di sini yang namanya Fahmi. Nah, saya mau tanya Fahmi. Ya, saya tidak ceritakan kepada Fahmi. Fahmi ini orang Islam, ya. Tapi saya tidak ceritakan dia tentang keimanan. Saya hanya mau mencari tahu saja secara umum. Mari kita tanya ya. Halo Fahmi, saya ingin bertanya sesuatu. Ya, Apakah kota Haifa ini pernah dihubungkan dengan penulisan Alkitab? Mungkin perjanjian lama atau perjanjian baru atau tidak? sebenarnya kota ini sebagai sebuah kota modern tidak ada hubungannya sama sekali dalam Alkitab, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Belum pernah atau tidak pernah disebut dalam Alkitab. Berarti Uh, tidak ada kaitannya dengan ya, Alkitab. atau mungkin uh, kitab itu pernah ditulis di sini mungkin penyalinan-penyalinan atau tidak? Tidak, tidak sama sekali. Karena Tidak. itu kota modern ditemukan kira-kira 300 tahun lalu saja. Hmm. Terbalik ke Gunung Karmel, itu adalah yang sangat penting, hanya disebut dalam perjanjian lama. Oke, saya ingin konfirmasi karena ada orang yang pernah berkata bahwa dia diutus ke Haifa, Israel, untuk semacam suatu sekolah kependetaan di tempat di mana Alkitab ditulis. Itu informasi itu bagaimana? Eh, Sebenarnya saya tidak pernah tidak. Tidak ada sekolah, Ada sekolah untuk orang Yahudi ada, ya. karena ada satu tempat suci bagi orang Yahudi di lereng bukit namanya Gua Eliyahu. Itu sebagai sinagoga dekat dengan Eliyahu, itu ada sekolah teolog untuk hanya orang Yahudi saja. Tapi bukan untuk orang-orang Kristen. Untuk Kristen ada juga sebuah biara Katolik, bukan hanya ini, juga buat Fransiskan di kaki gunung ada. Ya, tapi itu untuk Katolik, bukan bukan Kristen. Itu sekolah untuk jadi apa? Hanya sekolah biasa untuk anak-anak. Oh, untuk anak-anak, bukan Ada sakta, bukan bukan semacam pasca sarjana, bukan ya? bukan. Oh, Yang saya tahu, ya, ya. sekolah biasa.
Ya, oke. Terima kasih infonya. Ya. Jadi saudara, saudara sudah mendengar sendiri informasi atau kata-kata Fahmi, dan Fahmi mengkonfirmasi bahwa tempat yang bernama Haifa ini tidak ada kaitannya atau tidak ada hubungan sama sekali dengan penulisan kitab suci, baik perjanjian lama maupun juga perjanjian baru. Juga tidak ada satu sekolah Kristen di sini juga yang berkaitan dengan teologi Kristen atau kependetaan. Bahkan Fahmi bilang tadi ada sekolah, tapi itu sekolah untuk anak-anak SD atau anak-anak TK, anak-anak kecil. Tapi sekolah studi agama di sini untuk orang yang mau jadi pendeta atau pada masa vikariat itu tidak ada di sini. Nah, Fahmi ini orang yang dia warga Israel dan dia ya boleh dibilang hampir setiap hari dia berada di wilayah ini dan juga berada di wilayah Haifa ini dengan mengantar orang-orang memberikan penjelasan panjang lebar dan saudara mendengar informasi sendiri. Jadi ya apakah ceritanya Kainama ini bisa dipercaya? Saudara nilai saja sendiri. Ya, oke. Nah, itu jadi sedikit pengantar ya, dan karena nanti di video yang kita akan lihat ini memang Kainama sedikit menyinggung lagi ya bahwa dia memang pergi ke Haifa untuk tempat Alkitab ditulis untuk menemukan Yesus, tahu-tahu ketemu dengan Muhammad dalam Alkitab. Oke, lebih baik kita melihat dulu eh, percakapan antara Kainama dengan si Abdur ini, ya. Oke. Begitu sampai di sana, bagaimana? Saya ingin cepat-cepat pulang ke Indonesia. Jadi maksud dia ini adalah sampai di sana nih, sampai di Haifa ya. Jadi dia ingin cepat-cepat pulang dari Haifa ke Indonesia. Atau, atau saya lari dari sana ke Jordan. Ini tahun berapa ya Ustaz? Kalau gambaran 2007 sampai 2009. Oh, berarti sudah agresi Israel yang 2006 itu. Ya, karena salah satunya kejadian iya. Itu juga agresi. Iya, iya. Iya, kejadian Haifa pantai anak 8 tahun itu tahu ya. Iya, iya. Itu kejadian 2006. Dan 2008 diulang lagi. Iya. Yang boneka ditanam lalu iya, 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 iya. Itu Haifa itu. Eh, ketika di sana, kakak Bu, beta mau cerita begini. Saya begitu sampai sana, niat pertama adalah membawa misi dari yang mengutus saya, yang aku hormati sampai detik ini, aku cintai dan aku tidak pernah buang. Aku muliakan sampai hari ini. Para tante dan om pendeta, para profesor, doktor semuanya. Saya sampai sana membawa misi apa? Cari tahu siapa itu Jesus di tempat dia hidup begitu kan? Di Bethlehem langsung, di Yerusalem, di Bethlehem, di mana-mana tempat yang beliau ada toh, karena Yudea Galilea. Beta bilang iya. Doa Pak Beta berangkat ke sana, buat saya berangkat ke sana, dan saya cari tahu siapa sesungguhnya Jesus. Begitu pertama kali informasi tentang beliau itu diberikan kepada saya, Bu, beta minta maaf nih, beta minta maaf. Bu, ada HP kah? Tapi ini saya minta tolong untuk ditayangkan ya. Kalau Bu punya HP, Bu keluarin. Maaf, jangan marah. Oh tidak, saya pikir ini Ustadz lagi tanya, lagi cerita waktu itu Ustadz. Cerita, beta iya. Sorry, yang beta dapat. Oke. Jadi supaya beta jangan dibilang cuma hau-hau apa bicara hau-hau, bicara bicara putar balik saja. Ya, paralel begitu, tapi itu tidak apa. Google saja. Google, ya. Lalu ketiknya begini. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus pemain bola sih. Sorry. Mohon maaf. Harus ada lah komedi-komedi dikit. Iya, terus saya dulu. Apa? Saya M spasi Lamikra. Lamikra tuh biasa. Oke, Lamikra ada. Genesis. Genesis betul? Iya. 10:25 ada. Lamikra spasis Genesis spasi 10:25 ada. Spasi 10 spasi 25. Iya. Klik itu. Ya. Lalu yang paling atas diklik lagi. Nanti mungkin pemirsa juga bisa lihat tuh. Dari di www.sefaria.org. Betul. Ya. Wih, ini bahasa Israel ini Ustaz. Iya. Oh ya. Jangan geser-geser apa. Oke. Gitu ya. Nanti saya minta tolong sama kakak Bu kasih lihat supaya saudara Christian nanti bisa buka yang ininya ya.
teman-teman ada ini bahasa Hebreu, Hebreu. Iya, Hebrew. Hebrew, Hebrew. Iya, dibilangnya dabar ibrit. Dabar ibrit. Iya, ini Hebrew nih ya teman-teman. Iya. Saya tidak bisa baca sih Ya, teman-teman. sudah geser lagi ke tempat paling atas tadi kakabu, geser sampai A. Sudah? Nah, begini. Saya Boleh, berpindah. boleh. Nah, ini nanti dikasih lihat. Ini di blok saja, di blok begini Oke. sampai di eh sini. Lalu kakabu copy tuh Ya, setelah di blok nanti lihat ada ya, tanda koma tuh sampai koma pertama. baris ketiga, koma kedua. Sebelum koma kedua, baris ketiga, kakabu copy, lalu minta tolong kakabu pindahkan ini ke Google Translate atau terjemahan Google Bentar, Translate. saya Sebelah kiri Hebrew, sebelah kanan Indonesia. Google Translate Iya, dari Hebrew atau Ibrani ke Indonesia. Hebrew Iya, ke Indonesia. iya, Oke, Hebrew ke Indonesia Ustaz iya. ya. Lalu pastekan di situ yang tadi kita sudah ini tempel atau paste. Nama, Oh, oh. Paste iya. Kakabu minta tolong baca. Bart Arthaya Semyetan. Bahasa Indonesianya. Oh, sorry. Dia sombong sekali. Dia sombong sekali. Komedi Ustaz. Komedi sedikit. Gua akan ada Hebrew. Maksudnya Ustaz tuh Mercuyan. sesering di pengajian yang serius itu komedi. Oke, bahasa Indonesia begini teman-teman. Di negeri Arabia ada tempat di mana hal ini telah dilakukan sebelumnya, bahkan sebelum masa kenabian Muhammad, demi nama kemuliaan dan pujian kepada Allah. Ini ada di Genesis ini nama Nabi Muhammad. Saya sih ini ya takjub ya. Kakabu dan semua bersaudara. Hmm. Genesis ini namanya Bereshit. Bahasa asli. Genesis itu kalau di Indonesia Sekarang apa? kejadian. Kitab Kejadian. Kitab Kejadian ini nama Ibrani-nya Bereshit. Bereshit ini selesai menjadi kumpulan buku itu 700 sebelum Masehi. Oke. 700 BC. Sebelum anak Isa lahir. Iya. Iya. Berarti dari 700 sampai tahun 0, lalu sampai Rasulullah datang, itu 517 Iya. Masehi. 517 tambah 700. Tambah 700. 5 tambah 7, 1300. Kurang lebih 1400 tahun. Oke. Sebelum Rasulullah ada. Bagi Iya. Sayyidina wa Mulana Rasulullah Muhammad SAW. SAW. Ya. Berarti Nah, 1400 tahun sebelum Rasulullah SAW lahir nih. iya. Oke. Ini coba bayangkan dia tadi dibilang Laskar Kristus. Oh. Tapi kita yang bahkan lebih tua dari Kristus itu semua memuliakan Rasulullah, semua menjalankan disebutnya sebagai Mishnah Torah Praise and Blessing 5. Artinya Mishnah Torah itu tatanan ibadah yang nanti akan dilaksanakan oleh nama itu. Ya, saudara, cukup di situ dulu ya. Jadi kita bisa melihat bahwa eh, si Kainama ini dia menyuruh Abdur untuk mengetikkan link tertentu. Lalu setelah itu terbukalah sebuah teks Ibrani dan di atasnya tadi seperti kita lihat tertulis Kejadian pasal 10 ayat yang ke-25 dengan tulisannya tulisan Ibrani. Setelah itu Kainama menyuruh Abdul copy ke sana dan masuk ke Google Translate dan ternyata setelah dibaca ada nama Muhammad di sana. Dan ini membuat Abdur terheran-heran ya. Lalu Kainama mulai memberikan pernyataan-pernyataan untuk lebih meyakinkan Abdur dan juga pasti semua pendengar bahwa sebenarnya di dalam kitab Genesis atau kitab Kejadian pasal 10 ayat 25 itu dalam bahasa Ibrani-nya memang ada nama Muhammad. Makanya dia bilang tuh bahwa ini sudah dari tahun 700-an sekian, 700 sebelum Masehi lah. Ya, padahal kitab Kejadian ini ditulis tahun 1500 sebelum Masehi, ya zamannya Musa. Tapi oke lah, itu masalah lain. Jadi dia bilang bahwa itu dari dalam kitab itu yang dari 700 sebelum Masehi. Artinya Kainama mau berkata bahwa
di dalam kitab Kejadian pasal 10 ayat 25 seperti yang dibaca oleh Abdur itu ada nama Muhammad di dalam sana dalam teks Ibraninya. Oke, sekarang bagaimana kita menanggapi ini? Saudara, kalau orang Kristen awam yang mendengar hal ini mungkin akan bingung juga ya dan heran-heran juga sama persis seperti keheranannya si Abdul atau Abdur ini ya. Nah, tetapi waktu saya melihat itu, saya lucu sendiri, saudara ya. Kenapa? Ya, karena kalau Abdul sampai seperti itu, ya ya wajar lah karena omongannya kayak nama, apalagi suruh langsung, wah hebat ya langsung ketik itu websitenya, lalu dibuka ada Kejadian 10 ayat 25, ada teks Ibrani langsung diterjemahkan, bukan si kayak nama yang terjemahkan loh, dia suruh Abdul langsung di Google Translate dan itu menunjukkan nama Muhammad dan itu mau memberi kesan bahwa bukan kayak nama yang menyimpulkan, tapi itu teksnya dari sana, ya. Lalu Google Translate yang menerjemahkan sendiri, jadi akurat. Kejadian 10 ayat 25 itu mengandung nama Muhammad dalam teks Ibrania. Tapi saudara-saudara, ini sebenarnya adalah penipuan yang luar biasa, saudara ya. Kenapa saya bilang bahwa ini adalah penipuan yang luar biasa? Saya mau berikan tanggapan. Pertama adalah bahwa Kejadian 10 ayat 25 dalam bahasa Ibrani itu bunyinya tidak seperti itu atau teksnya tidak seperti itu. Ya, saya akan menunjukkan kepada saudara teks Ibraninya dari naskah Masorah, itu naskah resmi Perjanjian Lama, ya, yang ditulis oleh kaum Masoret. Nanti kita bandingkan dengan yang ditunjukkan oleh Abdur itu ya. Nah, saya bisa mengambil dari sini ya. Kalau saudara bisa langsung cek itu, saudara bisa ambil, misalnya saya lihat di dalam Eastword ini ya. Saudara lihat ini kan Genesis kan, ya. Genesis pasal 10, ya ini ayat yang ke-25. Ini teks Ibraninya, ya. Nah, tapi untuk mudah bagi saudara, saya akan menunjukkan kepada saudara, saya copy dari sana untuk langsung bikin perbandingan ya, bikin perbandingan dengan teks yang ditunjukkan oleh Abdur tadi, yang disuruh oleh Kainama. Ah, saudara lihat ini. Ini bahasa Ibrani yang ditunjukkan oleh Kainama itu yang dikutip oleh Kainama, saudara lihat ya. Lalu yang saya kutip dari teks Masorah, Kejadian 10 ayat 25. Saya kutip juga dari Sefaria. Ya, bukan dari Esword, tadi dari Sefaria sama saja. Nah, saudara lihat ya, kok dari panjangnya saja, panjang kalimatnya sudah beda. Lalu saudara perhatikan baik-baik kata demi kata. Memang ini teks Ibrani, saudara mungkin tidak tahu membacanya, tapi perhatikan saja bentuknya, sama nggak? Ya, silakan. Beda kan? Jelas berbeda. Nah, teks Masyorah Kejadian 10 ayat 25 yang saya kutip itu adalah teks resmi. Itulah bunyi Kejadian pasal 10 ayat 25 yang ini saudara lihat sini ada terjemahan dalam bahasa Inggrisnya di bawah itu. Nah, jadi saudara kita bisa lihat bahwa itu ternyata beda total. Nah, untuk menolong saudara, untuk melihat tambah kalau lihat mata saja kan sudah jelas berbeda ya. Tapi kita mau melihat juga transliterasinya ya. Nah, oke sekarang kita lihat dulu Kejadian 10 ayat 25 dalam Alkitab terjemahan lain ya. Bagi Eber lahir dua anak laki-laki, nama yang seorang ialah Pelek, sebab dalam zamannya bumi terbagi, dan nama adiknya Yoktan. Nah, itu bunyinya dalam terjemahan lain. Yang kalau dilihat di sini kan tidak ada nama Muhammad ini dalam terjemahan. Tapi mungkin dalam bahasa Ibrani seperti yang ditunjukkan ada. Nah, sekarang saudara, kita mau lihat dulu transliterasinya supaya kita bisa bedakan. Tadi kan sudah ditunjukkan ini kan, ditunjukkan teks Ibrani ya. Sekarang kita lihat transliterasinya. Nah, ini kalau saudara baca di bawah ini ya, kata pertama di dalam teks yang ditunjukkan oleh Kainama dan Abdul adalah Yoktan.
Yoktan, Be'eretz, Araf, Haya, Sem, Yoktan, dan seterusnya yang ada nama Mahmad di sana. Sementara dalam teks Masorah yang saya kutipkan itu, Ul Ever, Yulad, Senei, Fanim, Semha, Ehat, dan Pelek, dan seterusnya. Saudara lihat saja bunyinya saja sudah berbeda. Ya, bunyinya saja sudah berbeda. Tidak sama. Jadi apa yang dikutip oleh Kainama itu? Apa yang ditunjukkan oleh Abdur atas permintaan dari Kainama? Nah, mungkin pertanyaannya begini. Kenapa kok tidak sama? Padahal kan tadi kejadian 10 ayat 25 jelas-jelas terlihat dari screenshot yang diberikan oleh Abdur itu. Kok bisa beda dengan yang saya berikan? Nah, saudara tahu apa penyebabnya? Karena sebenarnya yang diberikan oleh Kainama, yang ditunjukkan oleh Abdur, itu bukan bunyi ayat itu di dalam bahasa Ibrani. Lalu itu apa? Saudara, saudara perhatikan tadi ya, si Kainama ini suruh mengeja untuk Abdur ketik itu, ketik M, lalu spasi, lalu lamikra, lalu Genesis 10:25. Nah itu di Sefaria. Nah saya coba cari itu linknya saudara ya. Saya cari linknya, lalu coba sekarang kita lacak itu ya. Ini saya dapat linknya ini. Kita buka ini. Nah ini dia. Inilah yang dikutip tadi oleh Kainama, suruh dibacakan tadi. Lalu di copy paste di Google Translate, lalu diterjemahkan ada nama Muhammad sana. Nah, saudara ini dia M Lamikra Genesis 10 ayat 25. Itulah yang ditunjukkan. Nah, M Lamikra itu apa? Itu bukan teks Ibrani dari Kejadian 10 ayat 25, bukan. M Lamikra itu adalah satu jenis namanya dalam bahasa Ibrani itu somer, atau semacam suatu komentari pendek, tafsiran pendek yang menyertai teks Ibrani di dalam Alkitab Sefaria itu. Jadi itu semacam suatu mirip catatan kaki, tapi dia ditaruh di samping. Jadi itu bukan terjemahan dari teks Alkitabnya, tapi itu adalah bagian tafsiran ringkas atau komentar ringkas. Sekali lagi itu mirip dengan catatan kaki. Nah, komentar seperti ini biasa ditulis oleh pengguna atau editor platform. Bukan bagian dari teks Masoretik, bukan. Itu sering muncul di bagian sidebar sebagai ya about this text. Atau dalam bahasa Ibrani-nya M. Lamikra. Nah, maka di sini kita bisa lihat, jadi sebenarnya yang ditunjukkan Kainama itu bukan teks Kejadian 10:25, tapi tafsiran pendek, komentar pendek dari orang lain di dalam Sefaria itu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa inilah penipuan yang dilakukan oleh Kainama. Dia membaca sebuah tafsiran tentang ayat itu, lalu dia menipu si Abdur dan juga semua penonton bahwa seolah-olah memang ada nama Muhammad di dalam teks Ibrani dari Kejadian 10 ayat 25. Dari sini saja sebenarnya sudah cukup menunjukkan bahwa betapa manusia jenis yang satu ini penuh dengan dusta dan penipuan. Dan itulah yang membuat saya heran ya. Mengapa banyak orang Islam selalu percaya dengan mualaf-mualaf penipu seperti ini. Seperti yang mereka lakukan terhadap Yahya juga dengan Kainama ini. Nah, sekarang saya akan jelaskan, memangnya siapa yang membuat komentar di sana dan mengapa ada nama Muhammad di dalam komentar itu. Nah, saya memeriksa catatan itu dan sebenarnya komentar, tadi saya bilang itu adalah tafsiran atau komentar singkat. Nah, bagian itu, komentar singkat itu adalah karya dari Rabbi Elia Benamose. Rabbi Elia Bonamose ini dia hidup dari tahun 1805 sampai tahun 1900. Dia seorang rabi Itali pada abad yang ke-19 dan
dia menulis itu dalam karyanya M. Lamikra, ya, di Sefaria itu. Nah, ini termasuk koleksi, namanya koleksi para teks Sefaria yang di samping tadi yang sudah saya sebut itu, ya. Nah, lalu bagaimana di dalam komentar dia bisa masuk nama Muhammad di dalam tulisannya? Nah, ini harus dipahami seluruh teks itu apa sih yang dia katakan. Nah, Rabbi Benamose ini dalam komentarnya, dia ciri khas dari Rabbi ini adalah dia memakai pendekatan komparatif. Pendekatan komparatif maksudnya dia suka membandingkan Alkitab dengan ajaran-ajaran lain, termasuk kan dia kan orang Yahudi. Dia suka dalam komentarnya suka membandingkan teks Perjanjian Lama dengan apa yang dipercaya oleh orang Kristen, apa yang dipercaya oleh orang Islam, lalu juga pandangan filsafat Yunani dan sebagainya. Nah, lalu kenapa bisa ada nama Muhammad atau Muhammad di dalam komentar dia Kejadian 10 ayat 25 tadi? Padahal kita lihat tadi dalam Alkitab Indonesia, Kejadian 10 ayat 25 itu terjemahan Lai, tidak ada nama Muhammad di sana. Tapi mengapa nama Muhammad bisa muncul dalam komentarnya Ben Mose? Nah, begini, kan Kejadian 10 ayat 25 seperti kita lihat tadi itu kan memuat nama Yoktan, ya. Nama Yoktan itu kan kalau kita lihat kembali ini kan ada Yoktan ini kan. Jadi ada nama Yoktan di situ. Maka si Benamose ini dia sedang mau menjelaskan tentang nama Yoktan ini. Dia bikin komentar bebas. Nah, dia memperhatikan bahwa nama Yoktan, Yoktan itu artinya kecil dalam bahasa Ibrani. Lalu Benamose ini mengatakan bahwa di tanah Arab, nama atau konsep ini, nama Yoktan atau konsep arti kecil itu, sesuai arti nama Yoktan, itu sudah dikenal sejak zaman dahulu, bahkan sebelum Nabi Muhammad. Nah, ini yang dia jelaskan ya. Lalu Benamose mulai menyinggung kata Mahmad yang dalam bahasa Ibrani artinya yang diinginkan atau yang indah. Tapi karena dalam bahasa Arab kata Muhammad berasal dari akar kata yang mirip, yang artinya memuji atau indah, maka ada orang yang suka menghubungkan Muhammad dengan Muhammad. Jadi komentar Benamose ini semacam permainan kata. Yoktan artinya kecil. Nah, kata itu ada di dalam bahasa Arab. Lalu ada Muhammad, nama yang punya akar kata yang mirip dengan Muhammad. Nah, itulah yang dikatakan di dalam komentar Kejadian 10 ayat 25 itu. Jadi dia tidak mengatakan bahwa ada nama Muhammad di dalam teks Masorah dari Kejadian 10 ayat 25. Sekarang tadi saudara sudah lihat ya apa namanya Google Translate yang disuruh oleh Kainama sehingga Abdur buka itu ya. Nah, sekarang saya mau menunjukkannya. Kita lihat ya eh, di sini. Nah, saudara lihat, itulah teks Ibrani yang ditunjukkan oleh Kainama di sebelah kiri ini. Nah, terus ditransliterasi, maka bunyi teks Ibrani itu adalah Yoktan, Be'eretz Araf Haya Sem Yoktan, Sot Lefanim Gam Godem Nefuat Mahmad, dan seterusnya. Nah, itu terjemahan bahasa Indonesia bagaimana? Yoktan. Di tanah Arab ada nama Yoktan. Ini sudah ada sejak dahulu, bahkan sebelum nubuat Muhammad, sebagai nama untuk kemuliaan dan pujian. Hanya saja huruf Yud dihilangkan darinya dan mereka menyebut katan kecil dan secara etimologis akan diingat bersama tanah Arab. Apakah komentar ini menunjukkan bahwa Rabi ini, Benamose ini percaya ada nama Muhammad di dalam teks? Tidak ada. Itu hanya semacam permainan kata yang dia buat waktu dia menafsirkan Yoktan, nama Yoktan. Jadi kesimpulannya, si Benamose ini ingin bilang bahwa tradisi tentang yang diinginkan Mahmad atau Muhammad itu mungkin punya jejak yang lebih awal di dalam dunia Arab yang dalam pandangannya itu berhubungan dengan kisah Yoktan. Nah, tapi lagi-lagi ini hanya tafsiran yang dipakai ya oleh si
Ben Amose ini bukan pandangan resmi. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya begini. Teks Ibrani dari Kejadian 10 ayat 25 yang ditunjukkan dalam screenshotnya Abdur itu bukan teks Kejadian 10 ayat 25. Itu adalah teks dari sebuah tafsiran yang dibuat oleh Ben Mose. Tafsiran itu pun tidak mengatakan bahwa nama Muhammad ada di dalam Kejadian 10 ayat 25, melainkan hanya penjelasan nama Yokdan dengan permainan kata di dalam bahasa Ibrani. Nah, maka dari sini kita bisa melihat bahwa Kainama sebenarnya sedang menipu Abdur ini. Abdur juga dengan polosnya, dengan muka polos itu seperti tergugah karena baru menyadari bahwa ternyata Muhammad ada di Alkitab. Abdul, kamu memang terlalu terlalu polos sampai gampang ditipu oleh Kainama. Sekalian Kainama juga karena dia suruh supaya Abdur screenshot supaya dilihat ya saudara-saudaraku Kristen, maka dia berusaha menipu orang Kristen. Dan menurut saya sekalian berusaha menipu orang Islam supaya orang-orang Islam yang lain-lain yang bego-bego itu ya, yang ilmu tidak ada tapi hanya ikut-ikutan saja itu juga turut mempercayai dan meyakini bahwa ada nama Muhammad di dalam Kejadian 10 ayat 25. Bahkan saya kira mungkin begitu dengar, lihat penjelasan dari Kainama, lihat teks Kejadian 10 ayat 25, langsung ditranslate Google Translate ada nama Muhammad. Mungkin ada sejumlah Islam yang bilang, wah amin, amin, astagfirullah. Wah dengan Alhamdulillah. Nah saudara semua ini tertipu oleh si Kainama ini. Atau ada kemungkinan lain, mungkin bahwa Kainama tidak berencana menipu. Tapi dia nggak tahu bahwa apa yang dia kutipkan itu bukan teks dari Kejadian 10 ayat 25 dalam naskah Masoretis. Dia nggak tahu bahwa itu tafsiran. Nah kalau ini kemungkinannya, maka ini menunjukkan betapa bodohnya Kainama. Katanya sudah sekolah sampai Haifa, S2 sampai Haifa. Tapi kalau baca itu saya tidak ngerti. Kalau dia pernah baca Alkitab, ya, bunyi Kejadian 10 ayat 25 dia pasti tahu. Kalau dia kuliah di Haifa dia tahu bahasa Ibrani dan mestinya baca Ibrani itu dia tahu bahwa itu bukan bunyi Kejadian 10 ayat 25. Lalu kenapa bisa bilang begitu? Kenapa tidak tahu? Betapa bodohnya Kainama. Jadi hanya dua kemungkinan saja. Pertama, Kainama terlalu bodoh atau kedua dia tahu tapi sengaja menipu. Nah, ini dia ya. Karena itu saudara-saudara jangan terlalu silau ya kalau orang ngomong bahasa Ibrani kita cek and recheck dulu karena banyak mualaf itu penipu dan saya terus terang bahwa belum pernah bertemu dengan mualaf yang pintar. Rata-rata bodoh ya. Nah, karena itulah maka ya untuk orang Kristen sekali lagi ya kita bersyukurlah ada orang-orang model kayak Abdur dengan kayak nama ini supaya kita sendiri juga belajar ya. Itu pertama. Kedua, untuk Islam, hati-hatilah karena banyak mualaf itu penipu. Saudara mesti belajar dari kasusnya Yahya Waloni supaya jangan ikut tertipu lagi oleh Kainama ini. Ya. Nah, itu saja komentar saya. Nanti saya akan lihat dia karena dia juga kutip ayat-ayat yang lain untuk menunjukkan bahwa Muhammad ada di sana. Nanti baru saya bahas. Tapi yang bagian pertama ini cukup sampai di sini. Tuhan memberkati orang-orang yang percaya kepada Dia dan kiranya Tuhan menjauhkan kita ya dari penipuan-penipuan model ala kayak lama ini. God bless you all.